Kita lanjutkan pembahasan soal latihan 1.1 dari buku paket halaman 26 ya. Kita ke soal nomor 7 dan nomor 8. Sederhanakan bilangan berpangkat berikut dan tentukan nilai P. Soal A, 4 kuadrat per 2 pangkat 3 sama dengan 4P. Nah, ini cukup mudah ya. 4 kuadrat itu bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian menjadi 4 kali 4, kemudian dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 4P atau 4 kali P. Maka di sini 4-nya itu bisa kita coret ya, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita bagi dengan 4. Lalu 4 sisanya di sini itu bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadinya 2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 per 2 pangkat 3 sama dengan P. Nah, bentuk pembagian pada bilangan berpangkat, kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya tinggal dikurangkan, sehingga di sini 2 pangkat 2 min 3 sama dengan P. 2 pangkat 2 min 3 itu sama dengan 2 pangkat min 1, berarti 2 pangkat min 1 sama dengan P, atau P sama dengan 2 pangkat min 1. Supaya pangkatnya berubah menjadi positif, berarti langsung letakkan di bawah ya, ini 1 per 2 pangkat 1. 1 per 2 pangkat 1 ya sama dengan setengah. Nah, ini sudah ketemu, berarti nilai P yang memenuhi adalah setengah ya, gampang ya. Kita lanjutkan soal B. Di sini ada min 4 kuadrat per 2 pangkat 3 kali 8 pangkat 4 per min 16 kuadrat sama dengan 2 pangkat P. Nah, adik-adik, sebelum kita kerjakan ya, kita harus ingat bahwasanya kalau ada bilangan negatif kemudian dipangkatkan dengan bilangan genap ya, 2 itu kan bilangan genap, yaitu bilangan yang habis dibagi dengan 2. Maka bilangan pokok yang semula negatif ini bisa kita tulis ulang menjadi bilangan positif ya. Nah, jadi kita tulis ulang ini 4 kuadrat per 2 pangkat 3, kemudian kita kalikan dengan 8 pangkat 4 per 16 kuadrat sama dengan 2 pangkat P. Sekali lagi, perubahan bilangan pokok dari negatif ke positif ini bisa kita lakukan kalau pangkatnya itu merupakan bilangan genap gitu ya. Baik, langkah selanjutnya adalah 4 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Berarti kita punya 2 pangkat 2 dipangkatkan 2 per 2 pangkat 3 tulis ulang. Lalu 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. Berarti dalam kurung 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 ya. Lalu 16 sendiri itu kan 2 pangkat 4. Berarti di sini 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, sama dengan 2 pangkat P. Lalu ini ada bilangan berpangkat, lalu dipangkatkan lagi ya, berarti pangkatnya ini tinggal dikalikan ya. Jadinya ini 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 dikalikan dengan ini sama ya, ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, ini berarti 2 pangkat 12, ini juga sama, jadinya 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat P. Selanjutnya 2 pangkat 4 per 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 2 pangkat 1 ya dek ya. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat berapa ini, 12 per 2 pangkat 8, berarti pangkatnya dikurangkan, 12 dikurangi 8 itu 4 ya. Ini sama dengan 2 pangkat P, maka lanjut di sini ya, 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 4. Nah, perkalian pada bilangan berpangkat, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan ya. Jadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat P. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, berarti supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan, pangkatnya ini pun harus sama. Maka 5 sama dengan P, sehingga P sama dengan 5 gitu ya. Ini jawaban untuk soal yang B. Kita lanjutkan soal C. 9 pangkat P per 4 pangkat 3 dibagi 27 pangkat 2 per 2 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 8.
Nah, adik-adik di sini ada bentuk pembagian, yang mana kita tahu bentuk pembagian ini bisa kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk perkalian. Dengan catatan nanti 27 kuadrat per 2 pangkat 6 ini tinggal dibalik. Kan gitu konsepnya ya, ini matematika SD. Baik, kita langsung saja kerjakan di sini ya. Jadi yang pertama 9 pangkat P, ini saya tulis dulu supaya nggak bingung, per 4 pangkat 3. Kemudian ini kali, nah langsung dibalik ya, 2 pangkat 6 per 27 kuadrat ini sama dengan 3 pangkat 8 ya. Lalu 9 pangkat P, 9-nya sendiri itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Berarti kita punya dalam kurung 3 pangkat 2 pangkat P, lalu 4 pangkat 3 itu kan 4-nya sendiri 2 pangkat 2, berarti dalam kurung 2 pangkat 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 6, tulis ulang, sementara 27 kuadrat ya, 27 itu kan 3 pangkat 3, maka di sini dalam kurung 3 pangkat 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 8. 3 pangkat 2 pangkat P jadinya 3 pangkat 2P ya, jadi 2 kali P ya berarti 2P. Langsung tulis ya, 3 pangkat 2P per 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 6 per 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat 6 ya. Jadi bentuk bilangan per pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Ini sama dengan 3 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 6 yang di atas ini bisa kita coret dengan 2 pangkat 6 yang di bawah. Selanjutnya ini ada 3 pangkat 2P dibagi dengan 3 pangkat 6 ya. Berarti pangkatnya bisa kita kurangkan. Maka kita tuliskan di sini 3 pangkat 2P min 6 sama dengan 3 pangkat 8 ya. Lalu supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan, ini karena bilangan pokoknya itu kan sudah sama nih ya, sama-sama 3, maka konsekuensinya pangkatnya pun ini harus sama ya. Berarti kita bisa tuliskan 2P min 6 sama dengan 8. Min 6 pindah ke kanan jadi plus ya, plus 6. 2P sama dengan 8 plus 6. Berarti 2P sama dengan berapa? 14 ya. Sehingga P sama dengan 14 per 2, jadinya P sama dengan 7 gitu ya. Sehingga jawaban untuk soal yang mana tadi? Yang C ya. P-nya di sini itu sama dengan 7 ya. Kita lanjutkan dengan soal yang D ya. Ini saya bersihkan dulu. Nah, di sini ada min 9 kuadrat per 5 pangkat 8 kali 625 kuadrat per min 81 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Ini mirip seperti soal B ya, karena melibatkan bilangan pokok bertanda negatif. Nah, tadi sudah kita singgung ya, bahwa kalau bilangan kalau pangkatnya ini genap, nah ini kan pangkat genap ya, 2 itu genap, 4 itu genap. Maka yang semula di sini bilangan pokoknya negatif bisa langsung kita ubah menjadi bilangan positif. Gitu konsepnya ya. Berarti untuk soal D kita kerjakan di bawah sini ya. Adik-adik bisa langsung tulis begini, 9 kuadrat ya dibagi 5 pangkat 8 kali 625 kuadrat per 81 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat P. Sekali lagi ini saya ulang lagi ya, saya tekankan lagi, selama pangkatnya ini bilangan genap ya, maka bilangan pokok negatif ini bisa kita ubah menjadi bilangan pokok dengan pertanda positif. Itu hanya berlaku kalau pangkatnya merupakan bilangan genap ya. Kalau bilangan ganjil tidak boleh ya. Kalau di sini bilangan pokoknya negatif ya harus tetap negatif. Nah, nggak boleh diganti positif gitu ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Selanjutnya 9 ini kan bisa kita tulis dalam bentuk
bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2 ya. Kita langsung aja lah ya. Ini 3 pangkat 2 pangkat 2 per 5 pangkat 8 kali, nah kalau 625 itu kan sama saja dengan 5 pangkat 4, berarti dalam kurung 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Kalau 81 itu sama dengan 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 dipangkatkan 4. Nah, ini sama dengan 3 pangkat B. Lalu ini ada 3 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 8 kali 5 pangkat 8 ya. Ini 4 kali 2 sama dengan 8. 5 pangkat 8 per 3 pangkat 16 sama dengan 3 pangkat P. Nah, ini 5 pangkat 8 atas dan bawah kan bisa kita coret ya Dek ya, bisa kita sederhanakan. Sehingga tinggallah 3 pangkat 4 per 3 pangkat 16 ya. 3 pangkat 4 dikurang 16 ini sama dengan 3 pangkat P kan gitu ya. Jadi sekali lagi di sini memang kita banyak menggunakan sifat-sifat pada bilangan berpangkat ya Dek ya. Maka dari itu mungkin bagi sebagian dari adik-adik yang belum menonton video pembahasan materinya, saya sarankan betul untuk memahaminya terlebih dahulu. Nanti untuk linknya saya akan sertakan di bawah ya, supaya lebih mudah kalau ketemu dengan bentuk-bentuk soal semacam ini ya. Oke, jadi ini 3 pangkat 4 per 3 pangkat 16 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 16 ya, pangkatnya dikurangi. Maka ini akan sama dengan 3 pangkat min 12 sama dengan 3 pangkat P. Nah, sekali lagi supaya ruas kiri sama dengan ruas kanan, bilangan pokoknya ini sudah sama, maka pangkatnya ini juga harus sama. Maka min 12 sama dengan P. Kalau dibalik berarti P sama dengan min 12. Nah, ini jawabannya ya. Jadi untuk soal D, nilai P di sini adalah minus 12. Kemudian untuk soal nomor 8 ya, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.